Hai, selamat datang di episode berikut The Coinversation. Senang sekali di episode kali ini kita akan mengupas lebih lanjut tentang hutan Indonesia. Masih bersama narasumber favorit, rimbawan favorit saya, Adrian Alo. Halo Mas Din. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Siap, kita ngobrolin hutan karena konon katanya tak kenal maka tak sayang. Betul. Untuk bisa sayang sama hutan Indonesia, kita kenalan sama-sama ya. Adrian Alo, terima kasih hadir kembali, rimbawan favorit The Coinversation. Ya, terima kasih Mas Din. Ini kita sebagai follow up sebenarnya dari obrolan perkenalan seorang rimbawan di Melkor Group Indonesia yang bisa share banyak. Seperti kata pepatah tadi ya kan, kalau tak kenal maka tak sayang. Ini mungkin kenapa banyak orang nggak terlalu kepengen lebih sayang sama hutan Indonesia, karena kayaknya hutan ya hutan aja, banyak pohon, banyak nyamuk, ada rawa-rawa gitu nggak sih sebenarnya? Ya mungkin bisa jadi bayangannya seperti itu ya. Di hutan ya hutannya gelap, kemudian banyak nyamuk apa segala macam, banyak binatang-binatang buas ya. Mungkin bayangannya seperti itu ya. Tapi emang apa secara karakter, secara spesifik emang ada banyak jenis yang benar-benar berbeda ya hutan ini ya? Iya, banyak sekali jenis hutan yang khususnya di Indonesia ya. Di Indonesia bahkan ya? Iya. Oke, apa aja misalnya? Iya, jadi kalau misalnya saya mulai nih dari potensi hutan kita di Indonesia, kita itu sebenarnya memiliki hampir 125 juta hektar. Hampir 125 juta hektar hutan. Berdasarkan data KLHK. Data KLHK. Nah ini hutannya beda-beda juga. Iya, betul sekali Mas Din. Jadi kalau misalnya kita sebutkan beberapa jenis hutan itu, jadi di Indonesia itu ada hutan hujan tropis, hutan hujan tropis, kemudian ada kalau hutan hujan tropis itu wah, dia ada ini nih, ada gambar-gambar nih pelengkap. gue sebenarnya udah siapin nih pelengkap. Ihi, coba tolong diangkat, geser dikit biar kelihatan. Oke. Jadi ini hutan hujan tropis di Indonesia. Bentukannya seperti itu, kemudian itu berarti ciri-cirinya dia rimbun ya pohonnya. Iya, betul. Nah, ini adalah sebaran hutan hujan tropis di dunia. Tunggu. Sebaran. Jadi nggak hanya Indonesia ya jenis hutan ini ya? Betul. Nggak hanya Indonesia yang punya hutan hujan tropis. Kemudian kalau kita masuk di jenis hutan yang lainnya, ada hutan gambut. Hutan gambut. Nah, berarti dia dekat perairan gitu ya, ada banyak daerah airnya, agak rawa gitu ya. Ciri khasnya dia airnya hitam. Itu memang air hitam itu bukan jorok atau kotor ya? Bukan. Memang bagian dari hutan gambut. Bagian dari ciri khas. Kemudian kalau kita bicara jenis hutan yang lain, ada hutan mangrove. Nah, ini tahu juga nih. Oh, emang beda banget ya. Akarnya bisa sampai lebih tinggi dari terus masuk ke dalam badan air ya. Betul, ini banyak kita ketemui di daerah pesisir pantai. Pesisir pantai. Apalagi Indonesia negara kepulauan ya kan. Pasti ini salah satu yang paling banyak juga ya. Kemudian ada jenis yang lain itu namanya jenis hutan sabana. Ini lebih banyak kita temui di daerah-daerah timur Indonesia. Daerah timur Indonesia. Betul, karena kalau dibilang hutan sabana, saya cenderung berpikir masakan dari Sumatera Barat, tapi ternyata ini daerah timur ya. Iya. Ini daerah timur Mas Din. Oke. Oh, sekarang kalau udah dibawain contoh gambarnya saya agak lebih iya emang beda. Saya ingat hutan sabana ini misalnya bener nggak adanya salah satunya di kawasan Sumba Timur, karena saya kayaknya pernah lihat nih pemandangan kayak begitu tapi di Indonesia ya. Betul sekali. Jadi lebih ke daerah-daerah yang kering. Memang begitu jenis itu hitungannya termasuknya hutan. Iya, masuk hutan. Oke. Sebanyak itu antara lain variasi yang utamanya di Indonesia ya. Ada hutan hujan tropis, hutan gambut, hutan mangrove, sama sabana. Walaupun nggak terlalu banyak ya hutan sabana. Iya, sebenarnya masih ada beberapa lagi yang bisa kita kupas ya. Nah, kita mau arahkan fokusnya ke hutan yang mana nih? Tadi yang terkait sama peta itu kayaknya menarik, nggak hanya di Indonesia ternyata ya. Iya, kalau yang terkait dengan peta tadi itu adalah terkait dengan hutan hujan tropis.
Aha, ini yang paling banyak di Indonesia. Ya, bisa dibilang yang paling banyak dan yang paling luas. Jadi kita kan kalau misalnya bahas hutan, eh, bagi masyarakat awam atau orang-orang awam kan biasanya cuma kenal kita punya hutan gambut, hutan mangrove, kemudian yang hutan yang tanahnya mineral. Betul, Nah, betul. itu sebenarnya yang dimaksud oleh tanah mineral itu ya hutan hujan tropis juga salah satunya. Oh, gimana sih cara kita mengenali kalau misalnya nih kita nyetir ke daerah pegunungan misalnya di pulaunya, Pulau Jawa misalnya kan. Gimana cara kita segera mengenali, oh emang ini hutan hujan tropis bukan tanaman-tanaman atau tumbuhan yang dibikin warga. Jadi sebenarnya kan dilihat persebarannya dulu, Mas. Aha. Kemudian setelah itu ketika kita masuk ke daerah hutan itu kita akan lihat tutupan lahannya, kemudian jenis-jenis hutannya, jenis-jenis tutupan pohonnya. Jadi kalau misalnya lebih didominasi oleh meranti-meranti, kemudian pohon-pohonnya rimbun, kemudian kanopinya rimbun, hampir menyatu semuanya, itu bisa dipastikan itu hutan hujan tropis. Oh, kanopinya rimbun tuh artinya ini pohon, terus dia daun-daunnya bisa saling menutup sama pohon lainnya ya. Betul sekali. Itu ya, persis seperti ide kita tentang istilah kanopi ya, Iya, tutupan ya. betul. Oh, itu ciri-ciri antara lain. Ya, antara lain ciri. Ciri-ciri pertamanya, jenis pohonnya tadi meranti ya. Iya, salah satunya meranti. Ini Salah satu yang iya, paling sering ditemukan. betul banyak kita temui di daerah Kalimantan. Oh, ini pohon kayu berarti. Iya, kayu. Betul, karena balik lagi ke urusan cemilan, kalau disebut meranti saya segera ke Sumatera Utara ya kan. Oke, apalagi sih yang bisa dikenali hutan hujan tropis? Tadi dari sisi pohonnya gitu ya. Ada apa lagi biasanya? Apa ya semua pohonnya harus tinggi? Eh dominan lebih banyak tinggi. Jadi dan apa? Kalau kita melihat tumbuhan bawahnya itu ada juga tumbuhan bawah. Jadi bawahnya juga nggak kosong, ada semak belukar apa segala macam liana. Ada bunga-bungaan atau hanya tumbuhan-tumbuhan biasanya kalau hutan hujan Iya, tropis? biasanya kita akan temui tanaman-tanaman epifit. Epifit itu tanaman yang menggantungkan atau numpang ke tanaman lainnya untuk hidup. Contohnya adalah seperti paku-pakuan atau anggrek. Nah, kita kaya akan anggrek gitu. Oh bener, oh iya 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 iya. Sekarang saya baru mulai nyambung nih. Tadi sekilas seperti dijelasin guru SD gitu, ada tanaman. Kan dulu kita hafalan itu tuh Iya. kurikulumnya kan epifit gitu. Tanaman yang menumpang sama tanaman lain untuk hidup, tapi dia nggak merugikan ya. Dia bukan parasit, dia nggak Itu merugikan. bedanya ya. Iya anggrek. Ini berarti bener di Indonesia itu memang banyak varian anggrek karena kita juga kaya hutan hujan tropis ya. Betul sekali, Mas Din. Apalagi, apalagi. Oh ini baru mulai lebih ngeh nih. Terus apa lagi? Kalau misalnya kita lihat dari ciri khasnya juga, hutan hujan tropis itu dia curah hujan tinggi. Oh Kemudian lebih baik. lembab. Kalau misalnya kita masuk ke dalam hutan hujan tropis, kadang kita temui matahari bersinar terang tapi nggak menembus ke sampai ke tapak itu ke lantai hutan gitu. Jadi karena lebatnya rimbun kanopi segala macam tuh, jadi membuat itu matahari nggak ini. Kemudian ada tumbuhan-tumbuhan bawah yang lain juga. Oh ini sebabnya ciri khasnya antara lain dia terasa lebih lembab karena tutupannya kanopinya begitu luas dan tebal. Sinar matahari nggak bisa nembus. Kalau lembab berarti ada lumut juga ya. Betul sekali. Ih, sering nyasar di hutan dulu ceritanya. Ini juga salah satu cirinya Iya, jangan-jangan. betul. Oke, terus hutan hujan tropis yang pohonnya ada pohon kayu-kayuan tinggi, curah hujannya lebat, ada tumbuhan tanaman paku-pakuan atau epifit, lada lumut. Ini manfaatnya apa? Apa hanya pohon kayunya aja yang bisa ditebang untuk jadi kertas atau jadi furnitur? Apalagi sih? Saya sih belum kepikiran ya. Iya. Jadi kalau kita bicara kelebihan dan keunikannya itu banyak sekali sebenarnya yang bisa kita bahas tentang hutan hujan tropis. Salah satunya hutan hujan tropis ini terkenal sebagai pengatur air. Jadi Pengatur air, oke. bisa dibilang bahwa hutan hujan tropis berperan dalam mencegah banjir dan kekeringan. Kemudian di sisi lain hutan hujan tropis merupakan tempat dari separuh spesies fauna dan flora di dunia. Wow, yang tadi sebarannya itu
dia adalah rumah untuk separuh spesies flora fauna dunia. Betul. Kemudian kelebihan lainnya adalah biasanya itu hutan hujan tropis disebut sebagai farmasinya dunia. Jadi Apoteknya dunia nih. apoteknya dunia. Jadi Karena memang spesifik ya, tanaman-tanaman yang punya manfaat medisin gitu, punya manfaat pengobatan, itu memang mayoritas ada di hutan hujan tropis. betul sekali. Apa aja misalnya? Jadi kita bisa, kalau misalnya kita bicara di Indonesia ya banyak jenis. Jadi ada jambu mete, kemudian ada pete apa segala macam, kemudian Oh, ini ada, nyambung nih, iya. pete ini penting nih Indonesia nih. Jadi banyak sekali jenis-jenis tanaman obat yang bisa dimanfaatkan untuk dunia kesehatan. Kita balik ke poin pertama, dia sebagai pengatur atau regulator air. Kok bisa? Emang kan ada hutan lain, mangrove juga, atau hutan gambut kan banyak bersentuhan langsung sama air. Tapi kenapa yang penting untuk jadi regulator air ini hutan hujan tropis? Betul. Jadi memang sifat dasar dari tanaman atau tanaman kayu adalah untuk mengatur tata air. Jadi kenapa kalau misalnya kita melakukan pembalakan liar atau penambangan liar itu bisa menyebabkan banjir, kemudian kekeringan di musim kemarau karena penata air itu hilang. Kenapa kita menyebut hutan hujan tropis merupakan bagian dari pengatur tata air yang ya. sangat bagus? Ya, karena memang akan dipengaruhi oleh jenis, kemudian akan dipengaruhi oleh tutupan lahan apa segala macam, kondisi biofisik lahan. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibandingkan dengan hutan mangrove atau hutan bakau tidak jauh berbeda karena kan itu adalah sifat alami dari pohon gitu. Kalau kondisinya pada saat ini, secara umum gimana kondisi hutan hujan tropis Indonesia? Sedikit aja. Iya, jadi kondisinya kalau kita lihat di lapangan sangat menyedihkan ya. Jadi sekian tahun sebelum ini banyak sekali terjadi pembalakan liar, kemudian perambahan hutan, pembukaan ladang berpindah, kemudian juga ada bencana alam seperti kebakaran. Walaupun kalau kita misalnya telusuri di lapangan ya kebakaran juga mungkin bisa ulah manusia juga. Iya sih. Jadi Nggak cukup natural gitu ya. betul sekali. Oke, ini saya jadi makin tertarik banget menggali lagi. Ini baru dari sisi permukaannya karena memang yang paling banyak variasinya gitu, sebarannya di Indonesia hutan hujan tropis ini ya. Iya, betul. Oke. Oke Mas Din, sebenarnya ini masih banyak nih yang mau kita bahas ini soal hutan hujan tropis. Iya, ini jadi menarik banget hutan hujan tropis Indonesia. Tapi gini, boleh nggak kita bahas di episode mendatang? Oh boleh Mas. Bener ya, janji ya, balik Siap, lagi ya. Siap. Nah, sampai di sini dulu obrolan kita tentang hutan hujan tropis Indonesia khususnya di episode ini. Tapi jangan kemana-mana, kita akan balik lagi. Pastikan Anda like dan subscribe channel The Conversation untuk perbincangan lanjutan bersama Adrian Alo tentang hutan Indonesia. Dah.